Alhamdulillah di hari Kamis yang cerah ini kita bertemu di sini bersama di live FB-nya Kolbun Salim Global ya. Kita akan belajar hari ini tentang kisah tentang seorang manusia mulia yang pekan-pekan ini kita sering sekali mendengar ceritanya. Pekan-pekan ini kita sering sekali mendengar kisah beliau. Siapakah itu? Ya, hari ini kita akan belajar tentang kisah kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari buku Muhammad Teladan Sepanjang Zaman. Kelahiran sang utusan, Masya Allah. Adik-adik semua, selama ini apakah sudah pernah mendengar ceritanya dari ayah bunda atau pernah membaca buku kisah kelahirannya Rasulullah? Nah, siang ini insya Allah kita akan murojaah bersama ya, Masya Allah. Dahulu kala, teman-teman tahu ada seorang raja dari negeri Yaman. Raja itu bernama Raja Abraha. Raja Abraha punya keinginan besar. Beliau ternyata mempunyai rasa iri ya, melihat Ka'bah. Ka'bah kita tahu di Mekah ya, ada Baitullah, ada Ka'bah. Ternyata teman-teman, Abraha ini iri dengan Ka'bah. Kenapa Ka'bah bisa didatangi oleh banyak orang gitu ya? Kenapa Ka'bah banyak peziarah di sana? Nah, Abraha ini membangun sebuah rumah ibadah yang besar yang dinamakan Al-Qulais. Al-Qulais ini rumah ibadah yang nantinya Abraha ingin orang-orang itu pindah ke sana, ibadah ke sana. Masya Allah. Dan ternyata apa yang terjadi nantinya? Pada suatu malam ada seorang dari suku Arab, dari suku Kinana waktu itu membuang kotoran di Al-Qulais, teman-teman. Besok paginya itu ada salah satu pasukan Abraha bilang, Paduka! Ada apa? Paduka, semalam ada orang Arab dari suku Kinana itu membuang kotoran di Al-Qulais. Nah, peristiwa ini ternyata semakin membuat seorang Abraha itu makin geram. Dari peristiwa ini, kemudian Abraha meluncurkan strategi untuk menghancurkan Ka'bah. Ingin meratakan Ka'bah dengan tanah. Masya Allah. Nah, disusunlah beberapa strategi ya. Kemudian dikumpulkan sekitar 60.000 pasukan dan belasan gajah untuk menyerang Ka'bah. Masya Allah teman-teman. Setelah dikumpulkan itu puluhan ribu pasukan untuk menyerang Ka'bah, waktu itu telah tiba. Abraha dan pasukannya meluncur ke Ka'bah, meluncur ke Mekah ya teman-teman, ke Mekah, kemudian membawa beberapa belasan gajah. Yang ada satu gajah besar, ada yang tahu namanya siapa? Gajah yang paling besar namanya Gajah Mahmud. Iya, Gajah Mahmud ini nantinya adalah gajah yang ditunggangi oleh Raja Abraha. Kalau dalam buku ini kelihatan ya. Nah, ini Gajah Mahmud, ini Raja Abraha. Nah, teman-teman, waktu itu Abraha memimpin pasukannya. Maju! Pasukannya kemudian melecuti gajah-gajah untuk maju. Apa yang terjadi teman-teman? Masya Allah, ternyata gajah-gajah ini ketika diajak untuk melangkah menuju Mekah, gajah-gajah ini berhenti teman-teman. Mereka menderum ke tanah, berhenti. Tapi ketika gajah-gajah ini dibalikan arah menjauhi Mekah, gajah-gajah ini langsung berdiri, langsung melangkah. Tapi ketika dibelokkan lagi ke arah Mekah, Masya Allah, gajah-gajahnya berhenti. Ternyata gajah-gajah ini diperintahkan oleh Allah untuk berhenti karena dia tahu bahwa di sana, di depan sana itu ada rumah Allah, ada Ka'bah gitu. Nah, sampai di pinggiran Mekah teman-teman, si Abraha ini mengutus seorang utusan untuk pergi ke Mekah, bilang kepada pemimpin Mekah, yang siapa tahu nama pemimpin itu? Ia adalah Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah. Jadi pasukan Abraha ini pergi ke Abdul Muthalib. Wahai Abdul Muthalib,
teman-teman, apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib? Jadi Abdul Muthalib ketika diberitahu oleh pasukannya Raja Abraha tadi, mereka ke markasnya Abraha. Abdul Muthalib bilang, "Wahai Abraha, kembalikan unta-untaku." Jadi ternyata sebelum mereka bertemu, ada 200 ekor unta milik Abdul Muthalib yang sudah dirampas oleh pasukan Raja Abraha. Masya Allah. Apa yang dikatakan Abraha? Pertama aku melihat kagum padamu Abdul Muthalib, tapi ternyata hanya urusan unta yang kamu pikirkan. Kemudian Abdul Muthalib dengan tenang, seorang pemimpin yang sangat tenang ya, berwibawa, beliau bilang begini, unta-unta itu milikku, tapi kalau Ka'bah ada yang memilikinya, ada yang menjaganya. Jadi kembalikan unta-untaku, untuk urusan Ka'bah nanti ada yang menjaganya. Kemudian teman-teman, ternyata memang betul Abraha dengan sikap dari Abdul Muthalib tadi, 200 ekor unta Abraha itu dikembalikan ke Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib paham bahwa memang Abraha tidak ingin menghancurkan Mekah, tidak ingin menyerang orang-orang Quraisy di Mekah, tapi mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Masya Allah. Setelah itu pertemuan mereka selesai, Abdul Muthalib kembali ke Mekah. Kemudian bilang kepada orang-orang Quraisy, Abraha bukan tandingan kita. Sekarang kita akan bersembunyi di atas bukit. Jadi dibawalah semua orang-orang Quraisy ke atas bukit untuk berlindung, karena sebentar lagi pasukan Abraha itu akan datang dengan beribu pasukan dan belasan pasukan gajah. Apa yang dilakukan Abdul Muthalib? Abdul Muthalib memegang itu pintu besinya Ka'bah, kemudian beliau berdoa, "Aku serahkan rumahmu ya Allah," begitu ya. Jadi dengan ketenangannya, dengan kewibawaannya, dan dengan penuh kepasrahannya kepada Allah, Abdul Muthalib ini menyerahkan sepenuhnya ke Allah, kepada sang penjaganya, yaitu memang Allah sendiri. Nah, setelah itu, setelah tidak beberapa lama setelah itu, pasukan Abraha, teman-teman, menuju ke Ka'bah. Kemudian dari atas langit ada apa? Dari atas langit ada ribuan, bahkan ratusan ribu burung yang membawa batu api. Ternyata Allah mengirimkan bantuan, Allah mengabulkan doa Abdul Muthalib bahwa memang pasukan Abraha tadi dibalas sama Allah dengan ribuan burung. Burung itu dari mulut, dari paruh dan cakarnya membawa batu api. Jadi mereka menyerang pasukan Abraha sampai mereka lenyap. Bahkan jasad-jasad mereka itu hancur seperti dimakan ulat, Masya Allah. Dan Abraha sendiri dengan keangkuhannya, dia juga hancur, teman-teman. Bahkan waktu itu beliau si Abraha tidak langsung meninggal di tempat, tapi sempat untuk pulang lagi. Tapi dalam perjalanan sampai di sana dia tewas, teman-teman. Karena ya memang itu luka dari serangan burung ababil yang diserang oleh burung ababil waktu penyerangan Ka'bah. Dan Masya Allah, dari situ Allah tunjukkan kebesarannya. Allah jaga Ka'bah, bahkan Ka'bah masih kokoh berdiri, teman-teman. Masih kokoh berdiri, dan sampai sekarang kita masih menyaksikannya Ka'bah dengan peziarah yang sungguh Masya Allah banyaknya ya. Dan dari situ 50 hari setelah peristiwa penyerangan gajah ke Ka'bah tadi, itu seorang calon ibu sedang mengalami kesakitan, teman-teman. Kesakitan yang merintih akan melahirkan gitu ya. Tapi apakah yang terjadi, teman-teman? Jauh di sana, di Yatsrib, orang-orang Yahudi pada malam hari itu menyaksikan ada satu bintang yang sangat cemerlang cahayanya itu menerangi langit waktu itu. Wah, bintang Ahmad telah lahir. Ternyata kaum Yahudi itu tahu dari kitab-kitabnya bahwa kalau ada satu bintang yang sangat bersinar terang itu muncul di langit,
itu adalah tanda-tanda kedatangan Nabi terakhir. Kemudian itu di Yazid. Kemudian di Persia teman-teman, di Persia itu ada satu kuil yang itu buat tempat ibadah orang-orang Majusi. Di situ ada api abadi yang dijaga setiap siang dan malam agar tidak mati. Itu tiba-tiba padam apinya, Masya Allah. Dan di Kisra, kerajaan Kisra itu ada menaranya tuh runtuh teman-teman. Kemudian di Buhairah juga gitu, gereja-gerejanya ambles ke tanah, Masya Allah. Dan itu adalah salah satu tanda-tanda yang Allah berikan bahwa akan lahir seorang manusia mulia, akan lahir seorang pembawa risalah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kisah yang seperti ini ya teman-teman, kisah kelahiran Rasulullah ini sangat kita butuhkan untuk kita mengenang, untuk kita menghangatkan lagi bahwasanya Rasulullah ini adalah seorang pembawa risalah, seorang teladan bagi kita semua, bagi adik-adik, ayah bunda, abang kakak semuanya ya. Jadi coba kita lihat hikmah apa yang kita bisa peroleh dari kisah kelahiran Rasulullah tentang seorang Abraha. Sebagaimana Fir'aun, sebagaimana Qarun begitu ya, yang dengan keangkuhan dan kesombongannya ternyata Allah lenyapkan. Jadi ketika kita mempunyai satu atau sedikit kali sifat sombong, maka perbanyaklah membaca istighfar, karena dengan kesombongan itu insya Allah tidak akan memberikan manfaat buat kita semua. Justru dengan kesombongan itu yang akan mengantarkan murkanya Allah kepada kita. Ya, kemudian itu hikmah dari seorang Abraha yang angkuh, Abraha yang sombong, Abraha yang mempunyai sifat iri. Ternyata semua sifat buruknya itu kembali kepada dia. Allah balas dengan pembalasan yang setimpal gitu. Dan bagaimana dengan hikmah yang kedua? Kita ambil dari seorang Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini adalah seorang kakek, seorang pemimpin yang berwibawa gitu ya. Ketika tahu bahwa Ka'bah akan diserang oleh Raja Abraha, beliau tahu ini bukan kuasanya. Bahwa unta-unta tadi yang sudah dirampas oleh Abraha itu miliknya memang. Maka kewajibannya mengambil haknya sendiri gitu ya, mengambil hak bahwa unta-unta itu milikku, aku ambil. Tapi bagaimana dengan Ka'bah, itu milik Allah, jadi Allah yang akan menjaganya. Wujud sebuah tawakal dan kepasrahan oleh seorang pemimpin ya, oleh seorang kakek, seorang pemimpin, seorang ayah juga ya, bahwa memang penjagaan sepenuhnya itu adalah penjagaan Allah teman-teman. Jadi kalau misalnya abang kakak, ayah bunda, adik-adik di sini ya, yang saat ini bisa jadi jauh ya, jauh dari saudara, jauh dari atau yang sedang mondok gitu ya, sedang mondok atau belajar dari jauh dari orang tua, pasrahkan semuanya kepada Allah, karena Allah yang memegang hati kita. Seperti di dalam surat Hud ayat 120 bahwasanya memang kisah-kisah Rasul itu dikatakan dalam surat Hud ayat 120 itu nutab itu bihi fuada. Kisah-kisah itu adalah peneguh jiwa. Jadi teman-teman membaca kisah sirah ya, membaca kisah-kisah Nabi, kisah-kisah sahabat, kisah-kisah Nabi terdahulu itu ternyata memberikan hikmah yang luar biasa untuk diri kita. Seperti kita mengasih makanan pada jiwa kita. Dan Allah sendiri juga menegaskan bahwasanya dengan membaca kisah Allah akan menurunkan hikmah dan menguatkan jiwa kita, meneguhkan jiwa kita. Gitu, Masya Allah. Membaca kisah Rasulullah ini juga mengingatkan kita akan seorang sosok mulia yang nantinya kalau teman-teman membaca kisahnya ya, nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya tentunya ya, dengan kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Rasulullah selanjutnya. Dan tahu kan teman-teman, waktu si Nabi Muhammad Rasulullah kecil ini lahir ya, apa yang terjadi? Bunda Aminah bilang seperti ini, Masya Allah anakku, malang sekali nasibmu, kelahiranmu tidak ada ayah di sampingmu. Masya Allah. Ayahnya ternyata ketika Bunda Aminah mengandung ya,
ayahnya itu sedang berjuang, teman-teman. Jadi teman-teman kalau melihat sekarang ada di rumah bersama bundanya gitu ya, itu karena apa? Karena ayah, karena bunda yang menjaga teman-teman. Ayah sedang apa? Ayah sedang berjuang, ayah sedang melakukan jihad gitu ya, jihad. Bahwasannya seperti ayahnya Rasulullah, Abdullah, itu ketika Bunda Aminah mengandung, Abdullah sedang memimpin kafilah dagangnya, teman-teman, ke Syam gitu ya. Kemudian dalam perjalanan balik menuju Mekah, ternyata si Abdullah ini sakit kemudian meninggal. Dan ketika ada di gendongan itu bayi, Masya Allah, Bunda Aminah sangat terenyuh. Anak kecil ini lahir tanpa ayah gitu. Tapi Masya Allah, ada seorang kakek yang penyayang yang namanya Abdul Muthalib tadi itu bilang kepada Bunda Aminah, "Nah Muhammad, ada aku di sampingmu." Jadi ketika Rasulullah lahir, kemudian Abdul Muthalib tahu kalau cucunya lahir, pulanglah Abdul Muthalib yang semula beliau ada di Mekah ya. Abdul Muthalib ini teman-teman di sekitar Ka'bah, beliau itu diamanahi dulu dari keluarganya, dari Bani Hasyim, untuk membagikan makanan-makanan dan minuman untuk berziarah di sekitar Baitullah. Dan saat itu ketika dia mendengar kalau cucunya lahir, dia langsung pulang ke rumah anaknya Aminah, kemudian melihat cucunya yang lain, Masya Allah. Setelah itu dia bawa cucunya itu ke Ka'bah, kemudian diumumkan di sana bahwa namanya adalah Muhammad gitu. Sempat waktu itu ketika si Muhammad kecil ini dibawa di Ka'bah, itu orang-orang Quraisy pada protes. Loh, kenapa nama Muhammad? Kenapa Muhammad? Bukankah tidak ada nama seperti Muhammad di nenek moyang kita sebelumnya, wahai Abdul Muthalib gitu. Kemudian Abdul Muthalib bilang apa, teman-teman? Abdul Muthalib bilang, "Aku ingin anak ini menjadi anak yang mulia di bumi dan di langit." Masya Allah. Jadi nama Muhammad ini memang sebuah ilham yang diberikan oleh Allah kepada Bunda Aminah. Awalnya ketika Abdul Muthalib ini tanya kepada Bunda Aminah, teman-teman, "Anak ini mau engkau namai siapa?" "Tadinya aku mau kasih nama Ahmad ya. Kemudian aku bermimpi bahwa anak ini suruh kasih nama Muhammad," begitu, Masya Allah. Dan setelah itu, sejak saat itu Rasulullah kecil ya, Muhammad kecil, bayi kecil yang mungil, yang bercahaya itu dinamai dengan nama Muhammad. Dan tahukah teman-teman, ketika bayi kecil ini lahir, dari perut Bunda Aminah itu keluar cahaya yang Masya Allah itu menerang di seluruh Mekah. Keluar cahaya yang sangat terang begitu. Dan itu memang adalah sebuah tanda-tanda yang diberikan Allah. Dan itu memang sudah dibaca oleh orang-orang Yahudi melalui kitabnya. Bahkan orang Yahudi dengan tanda-tanda kelahiran Rasulullah itu sejak awal sudah mengincar agar Muhammad kecil ini nanti bisa diajak ke kaumnya begitu, teman-teman. Dan bagaimana kisah selanjutnya tentang kelahiran Rasulullah ini? Apakah Rasulullah ini mendapatkan air susu ibu dari Bunda Aminah, atau mungkin Rasulullah ini tumbuh besar bersama ibunya, atau yang kita tahu beliau dibawa oleh Bunda Halimah As-Sadiyah ke perkampungan Bani Sya'ad? Masya Allah. Kisah selanjutnya akan sangat istimewa dan teman-teman akan sangat menantikannya dari link ini di Qalbun Salim ini. Insya Allah pekan depan kita juga akan belajar untuk Sirah Nabawiyah, melanjutkan kisah kelahiran Rasulullah, dan tentunya dengan hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Ya, insya Allah ini kisah singkat hari ini tentang kelahiran Rasulullah. Semoga dengan kisah pembuka ini akan membuka ruang-ruang kita untuk belajar lagi tentang Sirah Nabawiyah, kemudian membuka kita wawasan ilmu lagi. Dan teman-teman, abang kakak, ayah bunda, yuk sempatkan 5-15 menit membaca kisah, membaca buku. Karena dengan merutinkan membaca buku setiap hari, insya Allah jiwa kita akan mendapatkan asupan-asupan nutrisi, dan itu menjadi peneguh jiwa kita. Kalau perut saja, urusan perut saja kita memikirkannya ya, besok makan apa, tapi otak dan jiwa kita juga penting untuk kita berikan nutrisi yang baik. Ya, insya Allah itu sekian dari saya, Kak Eno, dari Pencerita Muslim Indonesia.
Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.